Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Husnayati, dalam mata pelajaran pengembangan obat tradisional. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa farmasi bahan alam itu adalah drug discovery and development, adalah bagaimana kita menemukan obat baru dan bagaimana kita mengembangkannya, yang pada akhirnya adalah berorientasi pada produk. Hal ini berbeda dengan farmasi klinis dan komunitas, di mana farmasi klinis dan komunitas adalah terapi obat dan bagaimana biayanya, dan ini berorientasi pada pasien. Tetapi dua-duanya sama, yaitu memiliki tujuan meningkatkan derajat dan mutu kesehatan. Nah, pasti dari kalian akan bertanya-tanya kan, apa itu obat tradisional? Nah, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian atau galemik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara temurun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sehingga teman-teman, dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa obat tradisional adalah alami, yaitu memiliki potensi natural dan tradisional yang memiliki potensi kultural. Tradisional itu apa sih? Dia digunakan secara turun-temurun, sehingga dia secara tradisi, sehingga dia memiliki potensi kultural. Nah, dua inilah yang membentuk menjadi obat tradisional. Nah, ternyata kegunaan bahan alam itu banyak sekali ya. Contohnya nih, tanaman dalam kecantikan dia digunakan sebagai kosmetik. Dia dilakukan isolasi aktif bisa terjadi obat. Misalnya apa? Vincristine dan vinblastine merupakan salah satu obat kanker. Kemudian dilakukan pengolahan sederhana bisa menjadi obat tradisional. Nah, kalau kemudian dilakukan ekstraksi bisa menjadi suplemen makanan. Nah, tanaman ini juga memiliki nilai gizi loh teman-teman, yaitu sebagai pangan. Nah, pangan ini juga bisa dikembangkan jadi suplemen vitamin dan makanan. Nah, banyak sekali kan teman-teman kan kegunaan bahan alam ini. Nah, teman-teman pasti berpikir nih, dari mana ya pengembangan obat tradisional? Nah, ternyata ada beberapa hal bagaimana mengembangkan obat tradisional, dari etnobotani, etnofarmakologi, kemotaksonomi, dan observasi ekologi. Untuk selengkapnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, etnobotani itu apa teman-teman? Etnobotani adalah tanaman obat yang dikenal khas oleh masyarakat tertentu baik penamaannya maupun asal daerahnya. Contohnya, buah merah sarang semut itu dari daerah Papua. Sedangkan etnofarmakologi adalah khasiat yang diketahui oleh masyarakat tertentu secara empiris. Contohnya, jambu biji untuk menaikkan trombosit, daun jambu biji untuk mengobati diare. Kemotaksonomi adalah tanaman yang memiliki hubungan kekerabatan pada takson, famili, genus, spesies dimungkinkan memiliki kemiripan kandungan kimia dan bahkan khasiatnya. Sebagai contoh, kunyit yang diketahui kandungan kimianya kurkuminoid dan berhasil sebagai anti radang adalah satu kerabat dengan temulawak pada tingkat genus, yaitu kurkuma. Sehingga terbukti secara ilmiah temulawak juga memiliki khasiat sebagai anti radang karena mengandung kurkuminoid. Sedangkan observasi ekologi yaitu mengamati lingkungan pada sekelompok hewan. Contohnya, simpasa di Tanzania yang terlihat menelan daun dari genus Aspilia. Tujuan menelan daun tersebut bukan untuk mendapatkan kandungan nutrisinya, melainkan demi kesehatan dan kenyamanannya. Terbukti secara ilmiah tanaman tersebut mengandung zat berkhasiat triarubin A yang berkhasiat membunuh parasit dan mikroorganisme pada saluran pencernaan. Oke, pengembangan bahan obat dari alam dimulai dari budidaya tanaman, kemudian ada pasca panen, kemudian dilakukan simplisia. Simplisia dilakukan ekstrak krut atau isolat, ini akan menjadi obat dari bahan alam. Nah, simplisia, ekstrak krut atau isolat, dan obat bahan alam itu harus dilakukan standarisasi, yaitu standarisasi proses, kimia, fisika, dan mikroorganisme, sehingga nanti akan menjadi produk bahan alam yang terstandar. Nah, sekarang kita melihat nih,
Bentuk sediaan dari tanaman. Nah, ada bentuk sediaan dari tanaman segar, contohnya bubur buah, sari jus, dan lain-lain. Sediaan yang diperoleh dari tanaman obat, contohnya teh herbal, ekstrak obat, dan lain-lain. Dan pengembangan obat herbal jadi sediaan farmasi, contohnya adalah pil, serbuk, tablet, dan lain-lain. Nah, bentuk sediaan tanaman segar dibedakan menjadi dua, yaitu bubur buah dan sari jus. Sari jus ini ada sari peras, sari tidak dari pemerasan, sari buatan, sirup, alkoholat, dan homeopati dari tanaman. Bubur buah itu apa sih? Nah, bubur buah adalah sediaan berbentuk padat atau pasta yang digunakan secara internal. Sesudah komponen keras dihilangkan, bagian tanaman yang akan digunakan dihancurkan. Buah-buahan yang sangat keras dibuat menjadi bentuk lumpur dengan sejumlah kecil air, kemudian dilewatkan melalui ayakan yang sesuai. Padatan dalam ayakan dibuang, air kemudian dienapkan sampai dicapai konsistensi yang diinginkan. Nah, sari jus ada sari jus peras, sari tidak dari pemerasan, sari buatan, sirup, alkoholat, dan sediaan homeopati dari tanaman segar. Apa itu sari perah? Yaitu dengan memerah atau memeras buah segar. Contohnya adalah jus. Sedangkan sari jus yang diperoleh bukan dari hasil pemerahan, contohnya aloe, opium, mirihae, balsam peruvium, atau perum balsam. Sari buatan atau artificial juicer, yaitu sari ini tidak terdapat dalam tanaman dan tidak terbentuk setelah tanaman mulai perlakuan. Contohnya adalah Sucus liquiritiae. Oke, apa itu alkoholat? Yaitu dibuat dengan tanaman segar secara maserat atau reflux dengan menggunakan etanol. Nah, fungsinya apa? Untuk mencegah kehilangan konstituen atau kandungan yang esensial selama proses pengeringan atau pemanasan. Oke, sediaan hemopati, kandungan saripati dan komponen sangat penting karena menentukan metode pembuatan tinktura. Metode pembuatan tinktura ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk tanaman yang mengandung 70% saripati yang dapat diperas tetapi tidak mengandung minyak atsiri, resin, dan mukus. Metode 2A dan 2B adalah untuk tanaman yang mengandung 70% saripati dan kelembapannya lebih dari 60% tetapi tidak mengandung minyak atsiri dan resin. Sedangkan metode 3A, 3B, dan 3C adalah untuk tanaman yang mengandung minyak atsiri dan resin dan kelembapannya kurang dari 60%. Oke, alhamdulillah. Sekian dulu ya presentasi dari Ibu dan jangan lupa untuk belajar ya supaya pintar dan memahami. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi Ibu di kantor Gedung B lantai 3. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.